Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis inilah yang mendorong Sukron Makmun, seorang pemuda desa asal Jember, Jawa Timur, untuk membina anak-anak yang kurang beruntung di lingkungannya. Anak-anak ini banyak yang ditinggal orang tuanya untuk mengadu nasib di luar negeri. Bahkan sebagian ada yang telah menjadi yatim di usia dini. Melihat kondisi ini, Sukron Makmun tergerak untuk memberikan sesuatu kepada mereka, salah satunya dengan mengajak bermain. Sebab menurutnya, setiap anak patut menikmati masa kecilnya. Tetapi tidak hanya sekedar ruang bermain yang memang disunnahkan, yang memang diajarkan, yang memang dianjurkan di dalam Islam. Belajar dan mengajarkan keterampilan memanah memang mendapat legitimasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, beliau juga bersabda, lemparkanlah panah dan tunggangilah kuda. Hadis riwayat Muslim. Bahkan, menurut ulama Nusantara, Syekh Nawawi Banten mengajarkan keterampilan memanah kepada anak-anak hukumnya sunnah muakkadah ketimbang mengajarkan keterampilan memainkan pedang. Artinya, aktivitas belajar dan mengajarkan memanah ini memang punya keutamaan tersendiri dalam Islam. Inilah yang mendorong Sukron Makmun untuk mengajarkan anak-anak bermain panahan dengan serius. Bahkan, keseriusannya ini hingga membuka peluang bisnis yang keuntungannya dapat dia bagi bersama rekan dan anak-anak binaannya. Kecintaan Sukron Makmun terhadap anak-anak tidak hanya sebatas memberi ruang bermain, namun sebagai satu-satunya pemuda yang saat itu mampu mengenyam pendidikan hingga pasca sarjana, ia juga bercita-cita agar anak-anak di sekitarnya bisa merasakan hal yang sama. Sukron selalu teringat masa-masa saat ia harus bersusah payah untuk bisa melanjutkan pendidikannya. Membanting tulang sejak muda, bekerja serabutan demi memperbaiki taraf hidupnya. Ia tak ingin anak-anak di desa ini juga mengalami hal yang sama. Untuk itu, pada tahun 2009 silam, Sukron Makmun mendirikan sekolah untuk anak-anak di lingkungan sekitarnya. Masyarakat di sekitar kami pendidikannya tidak begitu bagus. Sekolah yang jauh. Kemudian dari situ saya bersama teman-teman mencoba membangun sebuah sekolah yang setingkat dengan TK, Taman Kanak-Kanak. Karena kebutuhan yang paling mendesak di lingkungan sekitar kami adalah pendidikan di usia dini. Berbicara soal harta, Sukron Makmun masih jauh dari kata berlimpah. Namun perasaan bahagia ketika bisa membantu orang lain dapat mengembalikan semangatnya untuk terus berbagi. Ia tidak pernah memikirkan sebanyak apa yang telah ia keluarkan. Baginya, bersedekah bukan untuk mengharap rezeki berlimpah, melainkan untuk meraih ridho Allah SWT. Namun siapa sangka, berkah dan nikmat Allah yang ia dapatkan justru sangat luar biasa. Dari sedekah ini Allah sudah memberikan luar biasa pada kami. Semua apa yang saya inginkan dari sosial, pendidikan, sungguh sangat besar apa yang telah saya dapatkan. Semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada saya. Selama saya bisa melakukan sedekah, maka akan saya lakukan apapun itu. Kalau saya tidak bisa tenaga, saya masih bisa pikiran. Kalau saya tidak bisa materi, maka saya bisa memberikan sedekah berupa solusi. Karena walau tidak banyak yang bisa kita berikan, masih banyak yang bisa kita lakukan. Ya, sedekah tidak melulu soal memberi materi. Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang dilakukan untuk membantu sesama juga bentuk sedekah yang dianjurkan. Sedekah dalam jumlah berapapun dan dalam bentuk apapun selama dilakukan dengan ikhlas, insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah. Dan Allah menjanjikan kemudahan serta kelapangan bagi orang yang bersedekah dengan tulus. Sesuai firman-Nya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak membebani kepada seseorang, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Wallahu a'lam.